يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keutamaan birrul walidain, kunci menghilangkan segala macam masalah hidup. Datang satu orang ke saya, minta dikasih wirid, minta dikasih doa. Katanya hutangnya banyak, masalahnya banyak, nggak selesai-selesai. Dan ngomong udah dikasih wirid sama sekian banyak habib sama kiai, gagal semua. Jadi ini kesempatan terakhir Habib Novel katanya. Buat saya orang ini ya kurang ajar, karena dia sudah menghina banyak habib dan kiai. Seakan-akan wiridnya habib sama kiai itu nggak bener. Nanti kalau berhasil berarti yang bener cuma Habib Novel, kurang ajar ini. Maka saya jawab, mohon maaf, kesalahan bukan pada wiridnya, tapi mungkin pada yang baca wirid. Kaget dia. Jadi saya nggak mau kasih wirid karena udah terlalu banyak wirid. Amalkan saja yang dari para habib dan kiai. Kalau kamunya bener, pasti wiridnya akan jadi sesuatu. Nggak benernya saya gimana, Bib? Nggak benernya, ya saya nggak tahu. Yang tahu cuma kamu. Yang tahu nggak benernya cuma kamu. Tapi saya coba akan bantu. Ini kegagalan yang paling fatal. Nah, di sini saya nanya sama dia satu hal saja. Karena banyak orang itu, mohon maaf ya, punya ATM, punya kartu ATM, masih berlaku. Punya saldo 2 miliar, banyak atau sedikit? Mesin ATM-nya ada duitnya. Masukkan ATM-nya, tapi uangnya nggak mau keluar. Yang salah siapa? Yang mencet PIN. Kesalahan bukan pada mesin, bukan pada saldo, bukan pada kartu, tangannya. Kalau PIN-nya salah, diblokir tuh kartunya. 3 kali salah, kartunya diblokir. Akhirnya jadi masalah. Teriak-teriak dia marah. Saya ini saldo saya 2 miliar, uang saya banyak. Ngapain ngambil cuma 200.000 gak bisa? Bukan salah mesinnya, tanganmu. Tanganmu salah, masuk neraka. Paham? Artinya apa? Dianggap kesalahan kecil, tapi buat bank itu kesalahan fatal. Karena ini menyangkut kunci untuk membuka sesuatu yang besar. Walaupun kecil, diulangi 3 kali, blokir. Tegas itu Pak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan yang lebih dari itu. Jangan kamu anggap sepele. Walaupun itu kelihatannya sepele, ngomong kasar ke orang tua, melotot ke orang tua, ya, membelakangi orang tua, pura-pura nggak mau dengar ucapan orang tua, Allah katakan pada jagat raya, blokir kehidupannya. Ada repot, diblokir sama Allah Ta'ala ya. Punya duit gak bisa menikmati, punya istri cantik gak bisa merasakan, punya anak lucu gak bisa melihat lucunya, punya teman banyak gak merasa nyaman dengan teman-temannya. Masya Allah, diblokir sama Allah Ta'ala. Mau hidup kita seperti itu? Gak mau. Maka saya pertama kali, siapapun
yang menghadap ke saya bentuknya WhatsApp atau apapun, selalu saya ngomong perbaiki hubungan sama orang tua. Maka saya nanya sama bapak tadi, maaf pak, ayahnya masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal. Ibunya masih hidup atau udah meninggal? Masih hidup. Kapan terakhir kali datang ke ibu? Setahun yang lalu. Ibunya di mana? Di desa seberang. Lah, bapak tinggal di mana? Luar pulau. Lah, ibunya di luar pulau. Jadi bapak bisa nyeberang ke luar pulau, keliling ke tanah Jawa, hanya untuk cari biar hutangnya lunas, rezekinya lancar, ninggalkan orang tua, dan tidak mendatangi orang tua, dan menganggap doanya Habib dan Kiai lebih hebat dari doa orang tuamu. Begitu? Iya, keliru. Sekarang juga pulang. Pulang kemana, Beb? Pulang sana, ke rumah orang tuamu, cari orang tuamu, cium kakinya, cium keningnya, minta maaf padanya, minta ampun sama Allah Ta'ala, suruh orang tua angkat tangan, doakan kamu, selesai semua urusan hidupmu. Kadang-kadang ini enggak anak-anak muda nih, ini pelaku-pelaku semua nih. Termasuk saya. Kan lebih baik kita kan menyalahkan diri kita sendiri daripada orang lain. Masya Allah, kalau dipanggil sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz langsung lari terkobok-kobok. Habib, ya. Dipanggil sama ibunya, Fulan, ntar lu, Fulan, bentar, lagi capek. Fulan, resah amat sih. Fulan, ibu, tahu nggak anaknya lagi capek? Masya Allah, anak model begini, kalau negara mengizinkan, kalau ada hukum yang membenarkan, saya akan ambil ulat-ulat, saya jadikan itu lembut yang seperti dibuat apa itu? Sambal ya. Tapi kan nggak boleh. Kita nggak boleh yang seperti itu. Kenapa? Ini anak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Masya Allah, Habib Novel turun dari mobil, buka pintu susah. Tapi kalau bapak ibumu turun dari mobil, kamu sanggup? Baca-baca nggak jelas. Ayah ibunya turun dari mobil, orang nanya sama itu, ayah saya. Nggak dikejar ayah, nggak dicium tangannya, nggak dicium keningnya, nggak pengen dapat barokahnya. Habib Kiai Ustadz betul, Habib Kiai Ustadz ulama, orang soleh, ada berkahnya. Tapi berkah orang tua kita itu mudah di depan mata dan pasti. Kenapa itu nggak kita cari? Jelas semuanya? Ini kok jadi diam semua kenapa? Pelaku semua. Ya nggak apa-apa loh, kita ini lebih baik sadar di majelis daripada nggak sadar, betul ya? Well, namanya juga manusia kan wajar kalau lupa, karena setan urusan bakti sama orang tua itu setannya kelasnya pangkatnya tinggi-tinggi, ahli semua. Jangan lihat orang tuamu bodoh, orang tuamu bodoh, itu Habib pintar, hormati Habib, orang tua nggak usah kamu hormati. Ini setan ini setan. Jangan lihat orang tuamu wah nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji. Jangan minta doa sama orang tua, sholat aja nggak pernah. Jangan minta doa sama orang tua, tuh minta doa sama Kiai Habib, tuh ahli ngaji, ahli baca Al-Quran, ahli dakwah. Minta doa sama Habib, sama Kiai. Orang kamu nggak usah diminta doa. Memang betul minta doa sama Habib, sama Kiai, sama Ustadz, sama guru ngaji, sama marbot, betul, bagus. Tapi kalau dikatakan jangan minta doa sama orang tuamu, ini setan yang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena Rasul menyatakan dalam sebuah riwayat yang saya dengar langsung dari Habib Salim Asyadili rahimahullah, doanya orang tua khusus untuk anaknya, wa in kana kafiran, meskipun orang tuanya itu kafir, gak iman sama Allah Ta'ala, kalau orang tua itu doa minta untuk anaknya, diterima langsung oleh Allah Ta'ala, kabul. Langit ini punya sistem. Nah ini saya mau jelaskan, mumpung ada wakil bupati di sini. Kira-kira Pak, mohon maaf Pak, mau masuk ke kantor Bapak itu bisa langsung masuk atau ada screeningnya dulu? Satpam misalnya ditanya KTP-nya, keperluannya apa, ada ya? Kalau misalnya mau masuk kantor, misal ketika pandemi, mau masuk kantor nggak pakai masker boleh nggak? Nggak boleh kan ya? Orangnya ganteng, orangnya pinter, pangkatnya tinggi, nggak pakai masker. Peraturan nggak boleh. Pakai masker dulu, betul seperti itu ya. Langit juga sama.
Doa ini kalau mau naik ke langit, langit pertama ada peraturan, langit kedua ada peraturan, langit ketiga ada peraturan. Begitu masuk langit pertama, peraturan yang paling standar. Kalau tadi masuk ruangan tertutup harus pakai masker ya, ruangan tertutup. Peraturan langit yang paling standar adalah yang berdoa itu makanannya ada yang haram atau tidak, pakaiannya ada yang haram atau tidak. Begitu dicek dia tadi makan yang haram, kebalikan. Yang berdoa ini mutuskan silaturahim tidak, mutuskan tali silaturahim, nggak boleh masuk. Jadi kira-kira mau lolos langit pertama mudah atau susah ini? Susah. Penjagaannya begitu ketat, screeningnya luar biasa. Tapi Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, khusus orang tua mendoakan anaknya, langit disuruh buka pintunya. Doa orang tua lewat, matikan semua sistem pengamanan langit. Klik, mati. Walaupun yang doa kafir, walaupun yang doa ini memutuskan tali silaturahim, walaupun yang doa ini ahli maksiat, walaupun yang doa ini pakainya haram, makanannya haram, kalau itu mendoakan anaknya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, doa saya di screening sama langit. Habib Novel tadi makan haram enggak? Oh, enggak sengaja tadi makan di pinggir jalan itu ada kecampuran yang haram, ya udah, doa saya diblokir. Doa saya diblokir. Nah, yang enggak diblokir siapa pasti diterima? Doanya orang tua. Lantas seharusnya bagaimana? Mintalah tiap hari doa pada orang tua terlebih dahulu sebelum kamu minta doa dari siapapun. Karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, muallif Maulid Sintu Durar. Kalau kita baca Maulid Habsyi Sintu Durar, maka pengarangnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu adalah adiknya Habib Husain. Habib Husain itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalil Al-Bangkalani dan para ulama yang ada di negeri yang kita cintai ini. Habib Ali Al-Habsyi itu dari kecil kalau baca manakibnya para wali, ada wali yang bisa jalan di atas air, ada wali yang bisa ini, ada wali bisa sholat sunnah sekian, ada wali bisa ke Mekah selangkah dan lain sebagainya. Selalu ngomong sama ibunya, Bu, tolong doakan anakmu Ali Habsyi jadi seperti itu. Ibunya angkat tangan, ya Allah, berilah anakku Ali Habsyi engkau berikan pada wali itu. Amin. Anaknya mengamin. Hasilnya Habib Ali jadi wali kutub yang pangkatnya luar biasa, dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang cek kapan terakhir kali antum minta doa dari orang tua. Padahal tiap hari ketemu ya. Betul? Betul nggak? Tiap hari ketemu, tapi nggak minta doa. Begitu ketemu Habib Novel tadi ada yang bawa bayi, B, doakan, B, pegang kepalanya biar berkah anaknya, B, Masya Allah, B, doakan saya, B, doakan saya. Bagus, bukan nggak bagus. Karena doa saya malam hari ini pasti diterima Allah Ta'ala. Sekarang lah ya, kalau besok Allah wa'alam. Kenapa begitu? Karena ada jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doaul musafir mustajab. Doanya musafir mustajab, nggak pakai syarat. Pokoknya musafir, taat sama Allah Ta'ala, musafir yang baik, doanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi ini, saya diterima doa saya sebagai musafir. Tapi kalau orang tua ini nggak pakai kondisi, pokoknya orang tua, modelnya seperti apapun, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jelas semuanya? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa memahami dari apa yang telah beliau sampaikan. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa ketika kita mempunyai banyak masalah dan segala macam wirid atau amalan telah dibaca, namun hasilnya gak ada, itu bukan dari wirid atau amalannya yang tidak ngefek. Namun coba cek diri kita, apakah kita sudah birrul walidain atau belum?
Nah, disinilah letak timbulnya masalahmu. Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tuamu. Dan Allah marah ketika kita durhaka kepada keduanya. Oleh karena itu, berbaktilah kepada orang tua kita dan minta doanya supaya hidup kita dijauhkan dari segala macam masalah. Insya Allah segala masalah apapun itu akan hilang. Karena ridho orang tuamu adalah kunci untuk meraih ridho dari Allah Ta'ala. Ketika hidup kita sudah diridhoi Allah, maka hidup kita akan bahagia dan tenang. Semoga kita dan kedua orang tua kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, serta bagi yang sudah meninggal semoga diberikan kenikmatan kubur dan dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.